Oke, Bapak Ibu mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali Bapak Ibu, hari ini hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020. Saya bersama Pak Dayanto Hadi kali ini ada di tengah-tengah keluarga Ibu Rini Yohanes dalam rangka kunjungan setelah 3 bulan lebih kita tidak bisa saling bertemu. Dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19, kita akan melakukan ibadat bersama keluarga Ibu Rini Yohanes sekaligus untuk membimbing Bapak Ibu warga GKJW Jemaat Kertosono dalam ibadat KRT hari Selasa hari ini tanggal 16 Juni tahun 2020. Mari Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita siapkan kidung jemaat nomor 460. Sebelumnya mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di tengah-tengah keluarga Ibu Rini Yohanes berikut dari rumah kami masing-masing warga GKJW Jemaat Kertosono. Hari ini hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada bersama kita. Amin. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 460, bait yang pertama dan 2. Jika jiwaku berdoa kepada Tuhanku dan seterusnya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dipersilahkan kembali duduk. Keaturan binara. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada ibadat kali ini kita akan bersama-sama melakukan permenungan dengan mengalaskan pada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan pasal 3 ayat 5. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat 5. Sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan,
kami datang kepadamu bersama keluarga Ibu Rini Yohanes, berikut saudara-saudara kami warga GKJW Jemaat Kertosono dari rumah masing-masing untuk bersatu hati mendengarkan firman Tuhan dalam ibadat keluarga hari ini. Tolong Tuhan berkati dan terangi kami agar kami mampu menyiapkan hati kami hanya untuk firman Tuhan. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan pasal 3 ayat yang ke-5. Yang demikian Bapak Ibu, perikop yang ditulis oleh LAI dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kami oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bu Rini yang dikasih Tuhan, adalah suatu keberuntungan yang sangat besar bagi kita yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan keberuntungan yang sangat besar? Sebab menjadi orang beriman kepada Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus, itu karena panggilan ilahi. Karena Tuhan Allah yang memanggil, memilih, dan menetapkan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan karena kita manusia ini mencari Allah, lalu kita menemukan Allah. Bukan. Tetapi karena Allah ini yang menyatakan diri dan memanggil secara khusus untuk bisa mengenal Dia dalam Yesus Kristus. Maka tidak semua orang ini bisa mengenal. Nah, Bu Rini
yang dikasih Tuhan, itu yang menjadi alasan Rasul Paulus bersyukur, mengucap syukur kepada Allah. Karena Injil yang diberitakan tentang pengampunan, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bisa diterima jemaat di Tesalonika bukan karena kemahiran, kepandaian, kecakapan Paulus, tetapi karena Tuhan sendiri berkenan menetapkan mereka sebagai orang-orang yang terpanggil untuk diselamatkan. Sehingga dalam hal ini mengapa Paulus ini berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, itu bukan karena usaha Paulus berhasil, tetapi karena Tuhan berkenan memanggil saudara-saudara di Tesalonika itu untuk percaya dan beriman. Nah, tidak ada sedikit pun perasaan Paulus ini, wah ini bisa berhasil, ada jemaat yang bertambah-tambah jiwanya karena pelayanan saya. Bukan. Bersyukurnya kepada Tuhan, mengucap syukurnya Paulus kepada Tuhan, itu karena Tuhan berkenan memilih orang-orang di Tesalonika. Nah, berkenan dengan itu, maka dengan merasa beruntung menjadi orang beriman yang sudah nyata-nyata nanti akan diselamatkan, maka teman-teman jemaat di Tesalonika itu pun diminta untuk ikut berdoa terus, termasuk mendoakan Paulus. Yang pertama, dilihat dari pekerjaan Paulus sebagai penginjil, masih harus memberitakan Injil ini ke daerah yang lain, yang lebih luas. Di sisi yang kedua, teman-teman di Tesalonika ini jangan anggap enteng sebagai orang Kristen. Bersamaan dengan Injil yang diterima itu, ternyata juga masih banyak orang-orang di sekitarnya itu yang sengaja tidak bisa menerima. Ya. Sengaja orang-orang di sekitarnya itu juga bisa mempengaruhi perjalanan iman teman-teman di Tesalonika. Maka harus ada hubungan yang terus-menerus antara jemaat dengan Paulus sebagai pemberita Injil di Tesalonika. Nah, ini ceritanya ada sebuah cerita ilustrasi. Begini Bu Rini, ada rombongan wisata rohani, memakai kendaraan bus besar. Tentu di situ ada Pak Pendeta juga, ada sopir jelas. Nah, ini tidak disangka yang namanya musibah itu bisa terjadi kapan dan di mana saja dan kepada siapa saja. Dan rombongan ini mengalami kecelakaan naas. Kecelakaan yang fatal mengakibatkan seluruh penumpang bus termasuk sopirnya sekalian itu meninggal dunia. Nah, konon di saat mereka semua harus menghadap Tuhan, itu harus menunggu panggilan dari malaikat. Nah, karena ngantri begitu banyak, maka seorang pendeta yang juga sama-sama meninggal itu merasa dirinya ini lebih baik dari yang lain, termasuk sopir yang ugal-ugalan sehingga mengakibatkan kecelakaan yang naas. Nah, pada waktu antrian, malaikat itu memanggil satu persatu. Awalnya si pendeta ini merasa tentu
yang akan dipanggil mesti saya yang paling pertama, karena adalah saya seorang rohaniwan, pembimbing rohani, bapak rohani. Tapi ternyata tidak, Bu Rini. Yang dipanggil yang pertama itu justru malah sopirnya. Nah, setelah sopirnya, warga jemaat yang ikut dalam wisata itu. Sampai terakhir tinggal satu toktil, Pak Pendeta. Ini belum dipanggil, malah oleh malaikat, karena waktunya istirahat, maka kita istirahat dulu, dihentikan panggilan itu. Si pendeta ini merasa tidak enak, protes kepada malaikat. Malaikat, mengapa kami harus dipanggil belakangan? Bukankah aku ini jauh lebih baik daripada sopir yang ugal-ugalan yang mengakibatkan penumpang semuanya mati? Tapi mengapa sopir itu justru dipanggil dulu, malah saya harus belakangan, toh masih menunggu istirahat? Begitu protesnya. Lalu si malaikat itu menjawab, oh begini pendeta, nah, jangan keburu mengatakan sopir itu ugal-ugalan, karena saya melihat di dalam perjalanan tadi sopir itu sudah berhati-hati. Dia bertanggung jawab atas keselamatan seluruh penumpang. Dan penumpang satu bus itu semuanya saya melihat, walaupun tidak keluar suara, tetapi saya tahu dari isi hati dan pikirannya, mereka semua itu berdoa supaya sopir ini diberi kewaspadaan, diberi kecakapan, sehingga semuanya selamat. Sopir ini didoakan oleh penumpang satu bus, mungkin kecuali panjenengan Pak Pendeta, nggak berdoa untuk sopir. Nah, itu sebabnya. Maka supir itu saya panggil dulu, karena mereka ini didoakan orang satu bis waktu mau meninggal dunia tadi. Nah, sekarang Pak Pendeta sendiri, Saudara Pendeta, saya melihat ketika saudara ini memimpin ibadah dan berkhotbah, saya melihat banyak warga jemaat yang malah ngantuk. Nah, itu bedanya. Mengapa? Karena warga jemaat itu hanya menggantungkan, biarlah nanti kalau doa syafaat saja, tentu kami akan didoakan. Sementara tidak ada yang berdoa untuk pendeta. Nah, ini cerita ilustrasi. Dari cerita ini, Bu Rini, betapa pentingnya antara pelayan-pelayan di gereja dengan warga jemaat itu terus untuk saling mendoakan. Supaya mereka semua itu bisa saling dikuatkan untuk menghadapi perjalanan di dalam memenuhi tugas panggilan Tuhan sebagai orang beriman. Nah, selama ini banyak kali kita ini melihat, menjumpai sendiri. Saat ada pendeta dan ada tugas untuk berdoa, ya katakanlah saja pada waktu ibadah KRT, ada dari keluarga ini yang berulang tahun, kira-kira siapa yang diminta untuk berdoa? Siapa yang tahu? Pak Pendeta. Pak Pendeta. Apa penatua diaken itu tidak mandi pendeta doanya? Apa keluarga-keluarga yang lain tidak mandi? Nah, kadang-kadang itu yang terlupa. Sementara pelayan-pelayan gerejawi, pendeta, penatua, jemaat, semuanya ini juga perlu untuk didukung dan didoakan, karena pekerjaan mereka juga banyak. Mereka pun juga selalu berdoa untuk warga jemaat. Karena apa? Antara warga jemaat dengan semua pelayan gerejawi itu sama-sama memenuhi tugas panggilan Tuhan, perlu didukung di dalam doa. Supaya keberuntungan yang kita maksudkan, yang satu dipanggil menjadi warga, yang satu dipanggil menjadi pelayan, semuanya hanya untuk memenuhi tugas panggilan Tuhan. Maka jangan jemu-jemu,
kita di dalam perjalanan hidup ini selalu saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Amin. Kita sambut bersama-sama dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 462. Bersamaan itu kita menghimpun persembahan. 462 bait yang pertama dan 2. Bait pertama dan 2 nomor 462. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, dan seterusnya. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Mari kita masuk dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa meneguhkan, menguatkan, dan menggugah semangat kami untuk ikut bertanggung jawab di dalam pelayanan dan pewartaan Injil. Bagi kami semua yang sudah mendapatkan keberuntungan besar, biarlah keberuntungan ini juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kami yang lain melalui pekerjaan dan doa-doa kami. Kami yakin Tuhan, sebagaimana Paulus meyakini bahwa apa yang menjadikan kami mengenal Tuhan adalah kasih dan karunia Allah sendiri. Kiranya dengan kasih karunia itu kami mampu untuk bisa membagikan juga, karena darimu kami dapat dengan cuma-cuma, maka perlu untuk kami bagi dengan rela hati dan cuma-cuma. Bapa Surgawi, sore hari ini kembali kami menyerahkan kehidupan Ibu Rini Yohanes berikut warga GKJ Jemaat Kertosono di rumah masing-masing. Dengan berbagai pergumulan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kiranya tetap teguh dan semakin berakar imannya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami semua boleh saling membangun dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas ibadah yang dapat kami bangun bersama ini, kami bawa persembahan kepada Tuhan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami ini, supaya semua dapat mendukung bagi tugas pelayanan kami di GKJ Jemaat Kertosono. Selanjutnya Tuhan, kami akan undur diri dari ibadah ini, kembali berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan dan suasana penuh dengan kasih mesra. Tolong Tuhan berkati keluarga-keluarga Kristen GKJ Jemaat Kertosono. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami undang kembali berdiri. Kita akan tutup ibadat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467 bait yang pertama saja. 467 bait yang pertama saja.
Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. 457 bait yang pertama, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sebelum kita bersama-sama undur dari ibadat ini, kembali saya mengingatkan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk bisa saling menopang di dalam doa satu dengan yang lain, supaya keberuntungan yang kita peroleh sebab Allah sudah memilih kita lebih dulu, itu menjadi sebuah kepastian untuk kita ke depannya. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua, terlebih Ibu Rini Yohanes berikut keluarga, hari ini kekal selamanya. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat berkumpul dan berbagi di dalam keluarga masing-masing, dan tetaplah berdoa senantiasa. Tuhan memberkati.